Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi-lagi hasil survei menempatkan Mas Anies Rashid Baswedan di urutan nomor wahid ya. Paling tinggi elektabilitasnya, paling ngetop akseptabilitasnya. Namun Sobat Sewot ya, sebelum kita bicara soal hasil survei terbaru di DKI Jakarta, mohon izin buat Sobat Sewot sekalian untuk menyampaikan hasil survei Pilkada Jawa Barat 2024 ya. Nanti kita akan sampaikan juga Pilkada Jawa Timur. Selanjutnya kita akan kupas tuntas mengenai elektabilitas terbaru Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita awali informasi survei Jawa Barat 2024 ya, terkait pilkada yang akan sebentar lagi akan mewarnai hari-hari kita semuanya dengan kalimat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Sobat Sewot, survei pilkada Jabar ya, Jawa Barat tahun 2024. Ridwan Kamil masih merajai seluruh indikator ya. Popularitas Ridwan Kamil ini 97,5%. Duh, hampir 100% ya. Jadi kalau bahasa ringannya, bahasa sederhananya adalah 97,5% warga Jawa Barat ini mengenal siapa Ridwan Kamil. Bahkan tidak hanya masyarakat Jawa Barat yang kemudian tinggal di rumah mereka di Jawa Barat, warga Jawa Barat yang kemudian masih masyarakat Jawa Barat yang tinggal di ibu kota Jakarta misalnya, atau tinggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur, atau di luar Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, mereka rata-rata kenal dengan Ridwan Kamil ya. Maka kemudian tidak salah kalau popularitas Ridwan Kamil per hari ini itu masih di angka atau sampai menyentuh angka 97,5%. Nah, kalau Mas Anies udah barang tentu dong di atas 97,5%. Karena Mas Anies Baswedan kemarin sudah diusung oleh Partai Perubahan, Nasdem, PKB dan PKS ya, untuk maju sebagai Pilpres 2024. Sehingga kalau udah kelas Pilpres ya kan, itu sudah barang tentu popularitas seorang tokoh itu jauh di atas popularitas tokoh yang sifatnya daerah, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dan lain sebagainya. Maka Sobat Sewot, sebelum kita nyampe ke Jakarta nanti kita bahas dulu ya hasil survei terbaru Pilkada Jawa Barat 2024. Oke, Ridwan Kamil, Sobat Sewot, sekali lagi ini menjadi kandidat sangat kuat ya untuk kemudian memenangkan Pilkada Jawa Barat 2024. Berdasarkan beberapa hasil survei yang terbaru, paling baru, paling update gitu loh, elektabilitas Ridwan Kamil ini selalu unggul ya dibandingkan tokoh lain yang masuk bursa calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya atau Golkar di Jawa Barat ya akhirnya mengeluarkan hasil survei internal untuk bakal calon gubernur Jawa Barat 2024. Kemudian juga mengeluarkan survei internal untuk bakal calon kepala daerah 2024 ya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota seluruh Jawa Barat. Nah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat yaitu Bang Iswara, beliau menyampaikan bahwa pihaknya bersyukur ya dari hasil survei tersebut, ini sangatlah baik hasilnya. Hal tersebut memberikan modal sangat kuat dalam menghadapi Pilkada 2024, khususnya daerah atau distrik yang mereka tangani, yakni di Jawa Barat. Pada pileg yang lalu gitu kan, baik DPR, DPRD Jawa Barat, DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat gitu kan, seluruhnya meningkat. Ada peningkatan kata DPD Golkar gitu. Nah, seperti misalnya DPR RI nih.
Dari 14 kursi ini naik menjadi 17 kursi. Nah, provinsi dari 16 kursi menjadi 19 kursi perolehan suaranya. Dan kemudian di DPRD kota atau kabupaten yang awalnya itu 194 kursi, ini naik menjadi 207 kursi. Bang Iswara ini juga membocorkan Sobat Sewot bahwa sosok tertinggi hasil survei untuk Pilkada Gubernur Jawa Barat ya adalah Waketum Golkar, yakni Ridwan Kamil yang memuncaki hasil survei baik segi popularitas, akseptabilitas maupun elektabilitas Sobat Sewot. Nah, namun Bang Iswara Sobat Sewot ini menyebut bahwa Ridwan Kamil ini masih belum ada kepastian apakah akan maju di Jawa Barat atau nanti justru pindah ke daerah lain seperti misalnya daerah Jakarta dan akan head to head bersama Mas Anies Rashid Baswedan. Kalau kemudian PKS semakin positif, semakin konkret untuk mengusung Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selain itu, Sobat Sewot ya, Bang Iswara juga mengatakan bahwa arah koalisi Golkar di Jawa Barat ini sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar dan kesepakatan para pimpinan partai di tingkat pusat ya. Maka Partai Golkar ini memprioritaskan koalisi Indonesia Maju, KIM ya, Prabowo Gibran gitu. Nah, terkecuali jika kondisi daerah itu tidak memungkinkan, maka Golkar akan mengizinkannya, katanya beliau ya. Nah, yang menarik perhatian publik Sobat Sewot adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP ya, yang ingin menjadi calon wakil gubernur Ridwan Kamil gitu loh ya. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat, Bang Ono Surono, mengatakan bahwa pihaknya akan mengincar posisi calon wakil gubernur atau cawagup ya dalam Pilgub Jawa Barat 2024 tahun ini Sobat Sewot. Nah, Bang Ono menyebut bahwa sejak era reformasi hingga pilkada terakhir tahun 2018 yang lalu gitu kan, ini PDI tidak pernah menang di Jawa Barat Sobat Sewot. Sangat miris sekali. Sekelas partai besar gitu kan, pemenang Pilpres, tetapi di Jawa Barat PDI Perjuangan ini kalau ngusung gubernur atau wakil gubernur itu tidak pernah menang gitu. Nah, sehingga sangat rasional kalau kemudian PDI Perjuangan untuk wilayah Jawa Barat hari ini ingin mepet terus gitu kan, ingin terus dekat dengan Ridwan Kamil. Ya, PDI rela meskipun misalnya nanti pada akhirnya hanya mendapatkan kursi calon wakil gubernur Jawa Barat. Tidak apa-apa, yang penting menang, kata PDI Perjuangan. Nah, ya berkaca dari kemarin, sejak era reformasi hingga pilkada atau pilgub 2018, PDI nggak pernah menang Sobat Sewot di Jawa Barat gitu loh. Nah, Bang Ono juga mengatakan bahwa saat ini perolehan kursi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat ini berada di urutan keempat. Jadi ini masih sangat nggak masuk 3 besar. Jadi harapan 1 gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Itu urusan mereka Sobat Sewot. Nah, kemudian Bang Ono juga enggan untuk mengungkapkan siapa sebenarnya sosok yang akan diusung PDI Perjuangan untuk menjadi bakal calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil. Ya, kalau misalnya cocok ke Ridwan Kamil, ya udah pasti dong gitu kan. Nanti bisa koalisi antara Golkar dengan PDI Perjuangan di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk Pilgub 2024. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, menurut Bang Ono juga gitu kan, PDI ini memiliki mekanisme internal untuk menentukan siapa yang akan didukung ya. Ono juga mengatakan gitu lah ya, bahwa dirinya ini sudah berkomunikasi dengan bakal calon gubernur ya, yakni Bang Ridwan Kamil. Jadi udah ada komunikasi nih, meskipun publik hari ini masih juga menunggu gitu kan, masyarakat Jawa Barat menunggu dong gitu kan, siapa nanti yang akan mendampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk kembali maju berkontestasi di Pilgub Jawa Barat. Tetapi sekali lagi Sobat Sewot, meskipun hasil survei dari Ridwan Kamil yang ngetop di Jawa Barat ini belum tentu, masih belum ada pandangan secara lebih real ya bahwa Ridwan Kamil bakalan maju di Jawa Barat, karena Ridwan Kamil juga namanya diseret-seret ke
provinsi DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Nah, ini kalau milih antara Jawa Barat dengan Jakarta, tentu tren yang paling ngetop yaitu di Jakarta gitu. Jawa Barat tuh katakanlah nomor 2-nya nanti setelah Jakarta. Jadi informasi yang beredar di media sosial dan mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas gitu adalah informasi tentang Pilkada Jakarta ya, Pilgub Jakarta dibandingkan provinsi-provinsi lain, termasuk Provinsi Jawa Timur. Meskipun Jawa Timur menjadi barometer kemenangan Pilpres gitu kan, tetapi khusus untuk Pilkada Jawa Timur ini tidak terlalu menarik perhatian publik karena barometer Pilkada secara nasional, lebih-lebih Pilgub gitu kan, itu adalah Jakarta sampai hari ini. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rupanya tidak hanya dengan Ridwan Kamil ya, tetapi teman-teman di PDIP Jawa Barat ini juga mengaku sudah berkomunikasi dengan pengurus Golkar Jawa Barat. Jadi tidak hanya dengan Ridwan Kamil, tetapi sudah membangun komunikasi politik dengan para pengurus Golkar Jawa Barat gitu kan. Nah, oke, kita langsung ke hasil survei Sobat Sewot. Hasil survei Nusantara, lembaga survei Visi Nusantara ya. Ini merilis hasil riset pada tanggal kurun waktu 25 April hingga 3 Mei 2024 di 27 kota ya, 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Nah, elektabilitas Ridwan Kamil ini berada di urutan pertama, mengantongi sebesar 15,25%. Kemudian di urutan kedua Sobat Sewot, ini ada Bang Deddy Mulyadi ya, sebesar 12,50%. Jadi ini terpaut sekitar berapa ya, 20% lah ya. Karena memang Bang Deddy Mulyadi ini bukan gubernur Jawa Barat yang incumbent. Yang incumbent itu kan Bang Ridwan Kamil gitu. Jadi maklum kalau kemudian 15% berbanding 12% Sobat Sewot. Nah, begitu kira-kira ya hasil survei ya, bahwa yang urutan pertama dengan angka 15,25% adalah Bang Ridwan Kamil, kemudian di 12,50% ada Bang Deddy Mulyadi. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, elektabilitas kedua tokoh tersebut ini jauh ya meninggalkan nama-nama lain seperti M. Iriawan atau Iwan Bule ya, yang mereka berada di urutan ketiga mengantongi sebesar 3,25%, hanya sebesar 3,25%. Jauh ya, jauh masih gitu kan. Nah, kemudian di posisi keempat ini ditempati oleh mantan wali kota Bogor, Bang Bima Arya, ya, kisaran 2,75%. Namun pertanyaan publik, apakah Bima Arya akan mencoba ya menggali potensi sebagai calon gubernur Jawa Barat? Entahlah, kita nanti akan tunggu bareng-bareng. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah Jawa Barat ya. Hasil survei masih di atas angin itu ada Bang Ridwan Kamil. Oke, kita ke Jawa Timur dulu sebelum nanti kita ke Jakarta ya. Karena Jakarta ini paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Nah, oke, kita lihat hasil survei terbaru elektabilitas Pilkada Jawa Timur 2024 ya. Khofifah tak tertandingi Sobat Sewot ya. Khofifah Indar Parawansyah ini masih posisi ngetop, paling top ya. Kemudian karena Khofifah tak tertandingi Sobat Sewot, maka Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa ini dikabarkan sudah menyiapkan lawan tanding Khofifah Indar Parawansyah. Nah, maka suhu politik di Jawa Timur hari ini memanas Sobat Sewot jelang Pilkada Jawa Timur 2024 gitu loh. Ya memanas karena PKS sama PKB ini pengen siapkan lawan tanding ya, pengen siapkan lawan buat Khofifah Indar Parawansyah sebagai incumbent dan surveinya masih ke top di atas gitu loh. Nah, oke, kita lihat terbaru ya, hasil terbaru survei elektabilitas Pilgub Jawa Timur 2024 ya.
elektabilitas gubernur incumbent Khofifah Indar Parawansa ini benar-benar tak tertandingi ya di berbagai simulasi. Tetapi Sobat Sewot, sekali lagi PKS dan PKB ini sudah ternyata dikabarkan menyiapkan lawan tangguh untuk melawan Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur tahun 2024 tahun ini gitu. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak Demokrat gitu kan. Tampaknya ini bakal punya pesaing serius di Pilkada Jawa Timur tahun ini gitu. Nah, saat ini PKS dan PKB tampak kompak menyiapkan lawan tangguh buat Khofifah Emil Dardak. Dari beberapa simulasi hasil survei Sobat Sewot, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur ini belum tertandingi gitu. Nah, yang paling baru tuh ya, PKS juga memberikan sinyal akan membuat poros baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa untuk melawan duet Khofifah Emil gitu loh. Nah, kalau kita korek informasi dari Ketua DPP PKS Mardani Alisera gitu menyampaikan bahwa PKS tidak mau jika nantinya Khofifah Emil hanya melawan kotak kosong gitu. Harus ada lawannya, harus ada calon lain yang ada wujudnya dan elektabilitasnya juga tinggi gitu. Karena kalau misalnya Khofifah Emil ini hanya akan melawan kotak kosong, maka apalah arti pilkada di Jawa Timur, Sobat Sewot. Nah, oleh karenanya Sobat Sewot, PKS dan PKB ini akan terus menjalin komunikasi ya untuk kemudian membentuk sebuah koalisi dan mengusung satu nama calon yang nantinya akan menjadi lawan tanding Khofifah Emil Dardak. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bang Mardani Alisera ya beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa nama yang akan diusung PKS dan PKB ya masih digodok secara intensif dan secara internal. Bahwa hingga saat ini belum ada nama yang mengkerucut karena masih menerima masukan, saran dan lain sebagainya. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa ya PKB Sobat Sewot ini sempat mengungkap sebuah nama yakni mantan Ketua PWNU Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar untuk dijagokan maju di Pilgub Jawa Timur. Namun Sobat Sewot, Mardani Alisera ini masih enggan berspekulasi tentang nama-nama yang akan diusulkan oleh PKS kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, diinformasikan sebelumnya bahwa Partai Golkar Sobat Sewot ya resmi mengusung bakal calon gubernur petahana yakni Ibu Khofifah Indar Parawansa gitu bersama Bang Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur 2024 gitu loh. Jadi pengumuman tersebut itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bang Airlangga Hartarto di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra 3 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kemarin pada hari Jumat. Nah, surat rekomendasi tersebut langsung diberikan kepada Khofifah dan Emil Dardak ya. Acara itu juga dihadiri oleh Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Golkar. Nah, ini sudah kelihatan kan Golkar insya Allah akan mengusung Khofifah Emil Dardak nanti barangkali bersama Demokrat dan Partai Koalisi Prabowo Gibran. Nah, Menko Perekonomian Rakyat Republik Indonesia ya Bang Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa nantinya pasangan Khofifah Emil ini akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, betul kan? Ya, Partai Golkar, PAN, Gerindra dan Demokrat gitu loh. Nah, Airlangga juga menuturkan bahwa koalisi keempat parpol ini ya memiliki suara di Jawa Timur sebesar 52% katanya. Ya dengan demikian gitu kan Khofifah Emil ini sudah bisa melaju sebagai pasangan petahana dan diharapkan mampu tak tertandingi di Jawa Timur. Begitu kira-kira Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW. Lalu bagaimana hasil survei terbaru terkait Pilkada Jawa Timur? Oke, ini ada hasil survei dari RCI menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling dengan margin of error sebesar 2,8% ya. Dan ini mampu menyedot kepercayaan publik sebesar 95%. Nah, survei tersebut Sobat Sewot berjudul Meneropong Lawan Khofifah.
Nah, beliau mengungkapkan bahwa elektabilitas Khofifah ini masih unggul dalam survei terbaru mereka gitu. Nah, sebagai direktur RC, Baihaqi Siroj ya mengatakan dalam presentasinya bahwa Khofifah sebagai petahana ini tetap memimpin dalam berbagai simulasi nama calon yang berpotensi maju di pemilihan gubernur Jawa Timur atau Pilkada Jatim 2024, Sobat Sewot. Misalnya nih, dalam simulasi 6 nama calon, elektabilitas Khofifah ini mencapai 42,1%. Bayangin, 42,1%. Jauh di atas perolehan elektabilitas siapa tadi, Ridwan Kamil di Jawa Barat gitu loh. Ini 42 angkanya, 42,1%. Unggul di atas nama-nama seperti siapa, si Anwar Sadat gitu kan, Ketua Gerindra Jawa Timur ya. Dia memang memiliki 13,8%, tetapi jauh dong 13 ke 42 gitu kan. Ini satu hal yang mesti diperhatikan oleh kita semuanya. Nah, kemudian kemunculan Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar ini juga cukup menyita perhatian publik, Sobat Sewot. Lebih-lebih ini menyita perhatian dalam survei RC kali ini gitu kan. Sebab Kiai Marzuki Mustamar yang juga merupakan mantan ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur itu masuk di bursa calon gubernur gitu bersama para ketua partai dan kepala daerah gitu. Makanya secara khusus Kiai Marzuki Mustamar ini mendapatkan perhatian dari publik dan juga lebih-lebih dari para lembaga-lembaga survei yang sudah melakukan survei elektabilitas Pilkada Jawa Timur 2024. Bahkan Sobat Sewot, Kiai Marzuki Mustamar ini elektabilitasnya sangat potensial gitu loh. Selain berpengalaman menahkodai Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, beliau dibekali dengan ilmu agama yang sangat dalam gitu kan. Kemudian menyayangi masyarakat Jawa Timur dengan penuh dengan rahmat ya, yang durunal ummah bi ainir rahmah gitu kan. Maka sudah barang tentu Pak Kiai Marzuki Mustamar ini sangat pantas untuk kemudian diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PKS untuk maju head to head bersama Khofifah Emil Dardak, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Baihaqi ya dalam hasil surveinya juga menjelaskan bahwa mereka sengaja ya memotret potensi Kiai Haji Marzuki Mustamar karena memang beliau muncul ya dari responden yang berafiliasi ke Partai Kebangkitan Bangsa gitu loh. Makanya disorot juga oleh lembaga-lembaga survei. Seperti itu. Kemudian yang tak kalah yang juga menyumbang cuaca panas di Jawa Timur adalah Bupati Sumeneb ya. Bupati Kabupaten Sumeneb di Jawa Timur ya, kader PDI Perjuangan bernama Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi mengantongi 11,2% ya, masih lumayan jauh kalau dibandingkan Kiai Marzuki Mustamar. Kemudian siapa lebih-lebih incumbent Khofifah Emil Dardak yang sudah 40% sekian. Maka ini Fauzi menjadi pewarna baru barangkali nanti. Tapi entahlah apakah PDI Perjuangan akan mengusung Ahmad Fauzi, seorang bupati di Provinsi Jawa Timur ya, di Kabupaten Sumeneb. Nah, selanjutnya Sobat Sewot ada nama M. Sarmuji ya, Ketua Golkar Jawa Timur. Ini memiliki elektabilitas di bawah Fauzi sebesar 10,9%. Nah, kemudian kita lihat ada nama Ida Fauziah juga yang dengan 9,2% tingkat elektabilitasnya. Nah, dibandingkan tokoh internal Partai Kebangkitan Bangsa yang lain, Sobat Sewo, ternyata elektabilitas Kiai Haji Marzuki Mustamar ini juga dinilai cukup mumpuni untuk ditarungkan dengan Khofifah Emil Dardak. Tapi kita tunggu nanti apakah Partai Kebangkitan Bangsa ini akan benar-benar mengusung sosok kiai di Jawa Timur untuk kemudian ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Nah, Kiai Marzuki potensi jika diusung oleh PKB, PKS dan Nasdem ya, karena tiga partai ini
belum menentukan pilihan di pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2024. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, mari kita bahas soal elektabilitas Jakarta. Tetapi saya akan hanya ngomong secara sangat singkat ya, bahwa hasil survei Pilkada 2024 Provinsi Jakarta ini sampai detik ini, sampai hari ini sobat sewot, Mas Anies Rashid Baswedan elektabilitas, akseptabilitas, popularitasnya itu tidak tertandingi sobat sewot. Bahkan kalau kemudian ada survei dan polling online dilakukan, misalnya ada nama Mas Anies Rashid Baswedan, ada nama Basuki Cahayapurnama, Ahok, atau ada nama Ridwan Kamil, bahkan seorang menteri misalnya Tri Risma Hayani gitu, Bu Risma itu juga diikut sertakan dalam studi ilmiah tentang calon gubernur Jakarta ya. Semua nama-nama selain Anies Rashid Baswedan tidak ada yang mencapai 50% lebih dalam catatan terbaru hasil survei yang akan saya sampaikan besok insya Allah dengan lebih detail untuk kalian semuanya. Yang pasti Mas Anies Rashid Baswedan ya, mau diusung partai apapun selain misalnya partainya yang kemarin sudah tidak mau dengan gerakan perubahan, itu beda nanti konteksnya. Nah, kalau partai yang masih berbau kayak PKB misalnya, kayak Nasdem ini kan masih berbau ya, masih bau-bau perubahan, meskipun hari ini kelihatannya Nasdem dan PKB ini bakalan merapat ke kubu Prabowo Gibran, sehingga masyarakat udah menganggap Nasdem dan PKB ini mirip-mirip PDI Perjuangan gitu. Tapi entahlah, yang masih ideologi satu idealisme dengan Mas Anies Rashid Baswedan adalah Partai Keadilan Sejahtera ya, yang secara tegas menyampaikan bahwa kami siap untuk kemudian berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, barangkali ini sobat sewot informasi yang terbaru buat kita semuanya. Semoga barokah, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.